Saudaraku, kapan dan dimanapun berada, kita memberikan waktu sejenak untuk merenungkan firman, bersyukur, dan memuji Tuhan melalui voice note program Perteduhan Jiwa. Refleksi dan doa kita kali ini berdasar pada bacaan Mazmur 27 ayat 1-3. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Jam sudah menunjukkan pukul 12:20 tengah malam ketika Pak Sabto tiba di rumah setelah pulang dari meeting di kantornya. Belum sempat ganti pakaian, tiba-tiba telepon berdering. Rupanya telepon dari Pak Dodi, salah seorang warga RT. Sebagai pengurus RT, Pak Sabto memang sering mendapatkan telepon dari warga terkait situasi dan kondisi RT. Di ujung telepon, Pak Dodi memberitahukan bahwa anak lelakinya terlibat adu mulut dengan pemuda dari RT sebelah karena terganggu dengan suara gitar dan nyanyian mereka. Dengan ditemani adiknya, Pak Sabto segera keluar dari rumah dan menuju ke rumah Pak Dodi yang letaknya bersebelahan dengan batas wilayah RT sebelah. Sesampai di sana, Pak Sabto melihat sekumpulan pemuda RT sebelah masih asik bermain gitar dan menyanyi. Kebanyakan pemuda dari RT sebelah itu memang dikenal sebagai orang-orang yang kurang pendidikan dan berekonomi rendah. Bahkan ada beberapa dari antara mereka yang pernah mendekam di lembaga pemasyarakatan. Pengalaman Pak Sabto dalam mengatasi persoalan preman kampung saat masih tinggal di daerah dahulu cukup memberikan bekal untuk mendekati dan berkomunikasi dengan para pemuda RT sebelah itu. Tak lupa, sepanjang jalan menuju ke tempat para pemuda itu berkumpul, Pak Sabto memohon pimpinan dan hikmat Tuhan. Dengan langkah mantap, Pak Sabto menyapa dan menanyakan persoalan yang sedang terjadi. Ternyata para pemuda tadi bisa diajak untuk berbicara dengan baik. Bahkan para pemuda itu dapat menerima permintaan Pak Sabto agar mereka segera pulang dan tidak mengulangi membuat kebisingan. Laporan dari Pak Dodi dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan baik tanpa ada gesekan lebih lanjut. Dalam perjalanan kembali ke rumah, Pak Sabto dan adiknya hanya mengucap syukur karena Tuhan telah membukakan jalan. Sesampai di rumah, Bu Sabto menyampaikan bahwa selama Pak Sabto bertemu dengan para pemuda itu, Bu Sabto juga terus berdoa memohon pertolongan Tuhan. Melalui peristiwa malam itu, Pak Sabto sekeluarga
mendapatkan pengalaman rohani tentang Tuhan sebagai sumber pertolongan dan keselamatan. Saudaraku, mari kita berdoa. Langkah kami belum terlalu jauh dalam menapaki hari-hari di tahun yang baru ini, ya Tuhan. Bayang-bayang pandemi juga masih mewarnai pemandangan sejauh ini. Masih banyak tanya yang menggelayut di dalam benak kami tentang apa yang akan kami hadapi di tahun baru ini, dan juga bagaimana kami dapat mengatasinya. Tidak dapat kami pungkiri bahwa sebetulnya hati kami sangat risau karena kekhawatiran di masa yang akan datang. Ketika kami menengok ke belakang untuk melihat kembali pengalaman perjalanan di tahun yang lalu, kami semakin diteguhkan karena menyaksikan tuntunan dan penyertaan-Mu yang begitu nyata bagi kami. Engkau telah menjadi terang dan benteng bagi kehidupan kami. Kasus paparan dan dampak pandemi di tahun lalu masih sangat tinggi dibandingkan dengan awal tahun ini. Namun, sungguh terbukti bahwa Engkau menuntun kami melewati keadaan itu. Walau bentangan peristiwa di sepanjang tahun ini masih belum tampak dengan jelas, akan tetapi kami tetap meyakini bahwa Engkau akan menolong kami. Bahkan ketika para penjahat hendak memakan daging kami, Engkau pasti akan melindungi dan menyelamatkan kami. Oleh sebab itu, kami berani menatap hari-hari kami ke depan. Tidak perlu kami dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran akan hari esok. Sikap hati yang berserah akan membuat kami nyaman dan dapat mengucap syukur. Sebab sesungguhnya berkat-Mu tetap mengalir ketika kami tidur. Terangnya sinar surya di ufuk timur menjadi tanda kepastian akan berkat-Mu yang baru bagi kami, ya Tuhan. Nyanyian kutilang di atas dahan pohon ara menjadi penyemangat bagi jiwa yang rindu untuk menjalani hari dan mengisinya dengan karya. Sekalipun para seteru berkemah di sekeliling kami tetap yakin bahwa Engkaulah terang dan keselamatan kami. Engkau yang akan menjadi benteng kehidupan kami. Dengan demikian, kami berani menegapkan langkah untuk mengisi dan memaknai hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin.